Oke. Nah, diskontinuitas atau organ tubuh ini bisa dari kulit pun bisa sampai sedalam epidermis, bisa dermis, bisa sampai ke subkutis, bisa sampai ke otot, bahkan bisa sampai ke tulang. Dan cedera atau luka ini bisa sampai mengenai pembuluh darah atau nervus atau saraf. Oke, ini salah satu contohnya. Penyebabnya bisa trauma. Trauma itu bisa tajam, bisa tumpul. Oke. Bisa pembedahan adalah luka yang disengaja. Nah, artinya ketika dokter bedah melakukan pembedahan, maka dokter bedah tersebut membuat luka. Tapi dokter bedah itu membuat luka secara steril. Neuropatik misalnya kayak kaki diabetik. Organ, biasanya kita berbicara ekstremitas itu kebas artinya tidak terasa. Begitu dia injak paku, injak sesuatu yang tajam, maka terjadi luka. Itulah kenapa orang yang kena gula atau kaki diabetik selalu disarankan untuk memakai sendal, karena saraf-saraf, ujung-ujung saraf di daerah ekstremitas bawah itu sudah mengalami neuropati atau sarafnya rusak sehingga rasa di kaki itu sudah kebas, tidak sama orang normal. Ketika orang normal menginjak suatu batu yang tajam, sedikit saja dia sudah angkat kakinya, sedangkan orang kaki diabetik tidak. Jadi biasanya orang kaki diabetik atau orang gula itu datang ke dokter bilang, ini tiba-tiba ada luka saja dok, tidak pernah saya injak jarum, tidak pernah, padahal dia tidak rasa kakinya. Nah, terus gangguan vaskuler, kalau gangguan vaskuler itu biasanya obstruksi, oke, atau biasa disebut peripheral arterial disease. Salah satu penyebabnya juga adalah gula atau misalnya burger disease. Apa yang terjadi? Pembuluh darah atau arteri itu tersumbat sehingga aliran darah ke organ tersebut yang biasanya ke ekstremitas berkurang bahkan sampai tidak ada. Nah, begitu tidak ada, untuk jari atau di kaki itu mengalami nekrosis, lalu terjadilah luka. Penekanan sebenarnya sama mekanismenya dengan gangguan vaskuler. Artinya apa? Terjadi gangguan di vaskulernya, di pembuluh darahnya. Cuma kalau gangguan vaskuler yang poin keempat itu bersifat internal atau masalah di vaskulernya, kalau yang kelima ini bersifat penekanan. Contohnya apa? Contohnya ulcus decubitus, orang yang lumpuh, dia cuma bisa berbaring saja, cuma karena tidak pernah balik kanan dan balik kiri, maka di daerah belakangnya itu maka bisa terjadi luka karena terjadi penekanan. Atau keganasan ya, ulcus carcinomatos namanya lukanya. Misalnya kanker payudara, terjadi borok, nah itu akibat karena cancer. Nah, ini insidennya 10 juta per tahun di UGD terjadi, 1,25 juta luka bakar per tahun, atau 3,76 per 1000 pasien dirawat karena dehisensi atau luka operasi yang terbuka. Jadi sudah dioperasi, dijahit bagus-bagus, atau kenyataannya lukanya infeksi lalu terbuka. Nah, ini masih insiden, kalian bisa baca. Nah, ini ada luka akut, ada luka kronis, atau luka operasi. Nah, tentu kalau kita berbicara luka operasi, ya luka yang sengaja dibuat dan sifatnya steril. Kalau kita berbicara akut dan kronis, kita berbicara waktu. Nah, kalau akut baru terjadi, paling 1 hari atau 24 jam, bahkan golden period luka itu untuk segera dibersihkan 8 jam. Jadi begitu terjadi luka yang kalian lihat tadi, 8 jam pertama adalah golden period untuk dilakukan pembersihan. Lebih daripada itu, kemungkinan infeksi lebih besar. Jadi kalau kita berbicara akut dan kronis, kita berbicara waktu. Oke, luka baru, mendadak, dan penyembuhannya sesuai waktu yang diperkirakan, artinya belum ada infeksi. Kalau luka kronis, luka yang gagal sembuh pada waktu yang diperkirakan, atau lukanya sudah berhari-hari. Oke,
dan belum sembuh-sembuh. Nah, itu dikatakan luka kronik. Nah, ini kalau luka akut jelas jaringannya masih fresh. Oke, luka robek dia datang, luka robek di tangan masih aktif bleeding, nah itu luka akut. Tapi kalau luka kronis biasanya sudah tidak terlalu berdarah, bahkan tidak berdarah sama sekali, dan sudah mulai ada jaringan-jaringan infeksi di sekitarnya, seperti kayak gini. Fase penyembuhan ada fase inflamasi, dia udem dulu, bengkak dulu. Nah, baru ada fase proliferasi atau fibroplasia, sudah mulai tumbuh. Nah, remodeling sedapat mungkin tumbuh dan mengikuti bentuk semula. Aktivitas penyembuhan itu terjadi hemostasis inflamasi, atau normalnya kalau luka-luka kecil dia akan berhenti berdarah dengan sendirinya. Oke, karena tubuh punya mekanisme untuk menghentikan perdarahan. Oke. Selanjutnya setelah terjadi hemostasis inflamasi terjadi mesenchymal cell migration, terus terjadi proliferasi angiogenesis, terjadi pembuluh darah baru di daerah luka itu, terjadi epitelisasi, mulai tumbuh jaringan. Selanjutnya terjadi sintesis kolagen kontraksi, atau disertai juga dengan luka sintesis perkeblikan. Ini masih lanjutan dari epitelisasi. Lalu berlanjut ke remodeling, maturasi. Jadi sedapat mungkin tubuh punya sistem di mana ketika terjadi penyembuhan maka dia akan mengikuti bentuk dari semula. Oke, bukan dalam artian 100% tidak, karena luka pasti ada bekasnya. Nah, penyembuhan luka yang bagus adalah dia semirip mungkin dengan bentuk asalnya. Tunggu, Dena. Oke. Sorry, lanjut. Penata laksanaannya yaitu penilaian luka. Oke, jadi sangat penting untuk kita menilai luka. Jadi jangan pernah tiba-tiba langsung lompat ke bersihkan lalu ditutup, atau tiba-tiba ada luka robek, nanti kalau kalian sudah puas langsung dijahit. Tidak, nilai dulu. Karena terkadang luka itu tidak seperti apa yang tampak. Oke, luka tikam misalnya di perut lagi. Kalau luka tikam tentu bukan luka tancap ya. Kalau tancap tentu bendanya masih ada. Kalau luka tikam, ya kena tikam, apakah itu dengan pisau atau apapun, di mana setelah ditusuk benda tersebut dicabut kembali. Nah, penampakan atau secara pemeriksaan inspeksi itu cuma terlihat luka robek, di mana luka robeknya panjangnya kurang lebih mungkin paling panjang itu 2 sampai 3 cm sesuai lebar dari pisaunya misalnya. Tapi pertanyaannya adalah seberapa dalam luka ini? Kalau cuma dilihat biasa, oh ini luka robek, terus kalian jahit, ternyata pisau ini tembus sampai ke intraperitoneal dan merobek usus. Nah, ini yang penting, jangan sampai luka robek di luka tusuk di paha, di kaki, atau di perut, kalian samakan, tentu sangat berbeda. Nah, itulah pentingnya adanya penilaian luka. Penilaian luka ini tentunya termasuk dari anamnesis. Oke, jadi penilaian luka tidak hanya kita berbicara soal pemeriksaan, inspeksi, palpasi, tidak cuma berbicara tentang itu, tapi juga berbicara tentang anamnesis. Kenapa? Apa yang penting dari anamnesis yaitu mekanisme trauma. Orang misalnya tiba-tiba ditikam, pertanyaan yang paling penting adalah ditikam menggunakan apa?
Bisa pisau, bisa busur, pisau juga terbagi-bagi, apakah itu badi, apakah itu pisau dapur. Nah, tentu berbeda kalau kita berbicara pisau dapur dengan badi. Nah, kalau badi, tentu senjata tradisional orang Bugis atau Sulawesi Selatan, kebanyakan tidak terlalu panjang dan lebarnya paling 1 cm. Sedangkan pisau dapur, ya tentu kalian bisa membayangkan pisau dapur sepanjang apa. Oke, karena harus bisa mendapatkan gambaran itu dari anamnesis. Jadi tanyakan ke pasiennya, ini pisau apa yang dipakai menikam? Kelihatan tidak? Sempat lihat tidak pisaunya? Tajamkan lalu ditikam. Tentu kalian akan mencocokkan dengan luka sesuai dengan luka masuknya. Nah, pertanyaan kedua, gimana caranya ditikam? Karena lukanya misalnya di perut bagian tengah, dekat pusar, dekat umbilikus. Nah, pertanyaan dia menikam dari depan lurus atau dia mengayun pisaunya dari bawah lalu dia masuk di sekitar umbilikus baru mengarah ke atas atau ke samping kiri atau ke samping kanan. Sangat penting karena kita bisa memperkirakan bahwa luka tusuk ini merusak apa di dalam. Ketika dia menikam dari mengayun dari arah bawah ke atas, bisa saja kena lambung, bisa kena pankreas, bisa bahkan sampai merobek diafragma, tembus sampai ke atas. Ketika dia mengayun dari arah kanan, lalu menusuk ke arah kiri atau menyerong diagonal, nah, tentu dia bisa kena duodenum, ileum, atau bisa ke kolon ascendens. Itu pentingnya mekanisme trauma. Atau misalnya luka tikam di paha bagian mana? Lateral, medial, sama juga. Karena bisa saja mengenai nervus atau pembuluh darah. Oke, arteri femoralis, dan lain-lain. Nah, setelah itu, tahap kedua adalah preparasi luka. Mempersiapkan luka, membersihkan luka. Setelah itu ditutup, lalu di dressing, dibalut. Nah, ini misalnya luka kronik. Luka kronik, nah ini misalnya kita ingin menilai luka. Ukuran dan dalam luka. Ini ukuran. Oke, ini panjangnya, ini lebarnya. Oke, tentu kalau kita berbicara luka robek, cuma ada panjangnya saja. Lebarnya kadang tidak disebutkan, karena dia luka robek. Kecuali kalau kita berbicara luka, skin degloving, atau skin loss, ini sudah kadang bisa dimasukkan dari skin degloving atau skin loss. Nah, ukuran dan dalam luka, ini panjangnya, ini lebarnya, dan dalamnya berapa, kurang lebih 1 cm yang bisa kelihatan. Ini kalau kita berbicara tentu di daerah ekstremitas atau daerah yang tidak berongga. Ketika kita berbicara di abdomen, kita tidak berbicara seberapa dalam. Oke? Selanjutnya kulit sekitar, penilaian warnanya, kelembabannya, fleksibilitasnya. Kalau ini jelas kelihatan bahwa ini bukan luka yang baru terjadi. Kenapa? Karena sudah ada kehitaman, sudah ada tanda-tanda nekrosis, sudah ada tanda-tanda infeksi, sudah ada bulah. Oke? Bed luka atau dasarnya luka, ini dasar luka sudah kehitaman. Apakah ada jaringan nekrotik, ini hitam-hitam. Ada fibrin ini yang putih-putih, kuning-kuning. Eksudat atau kolonisasi bakteri, eksudat ini pus. Oke, tepi luka, penilaian tepi luka dan perlekatan ke dasar luka, tepi luka. Irreguler atau reguler, tentunya kalau dia trauma benda tumpul, biasanya pinggir luka itu irreguler. Oke, kalau dia benda tajam, nah, biasanya dia reguler. Penata laksanaan tentu ini preparasi dibersihkan. Tentu setiap luka beda-beda cara membersihkannya. Ketika orang misalnya diparangi, itu jauh lebih bersih dibanding dia jatuh kena seng misalnya yang berkarat. Tentu beda perlakuannya. Tapi secara umum itu harus dibersihkan.
Ketika kita berbicara kena pisau, yang notabene-nya kurang lebih secara umum itu bersih, ya tinggal dibersihkan secara simpel. Tapi ketika itu dirobek oleh seng atau benda yang berkarat, itu biasanya kita membersihkannya jauh lebih dalam. Biasanya bahkan dilakukan di kamar operasi. Metodenya hampir sama, tetap irigasi, diberi cairan NaCl misalnya, diirigasi, selanjutnya diberikan betadin, dicuci, dan tentunya harus bebas dari corpus calenum. Karena orang kena pisau misalnya atau kena tajam, terus dia terjatuh ke aspal, terjatuh ke got, dan lain-lain, tentu luka yang sudah terjadi menjadi kotor. Ada pasirnya, ada batu-batunya, ada rumputnya misalnya. Itu sudah harus dibersihkan. Oke, closure ditutup. Apakah itu ditutup misalnya kalau dia luka lecet tentu tidak dijahit, dikasih perban. Apakah kalau dia luka robek tentu harus dijahit. Oke, kita tentunya kita tidak berbicara kalau itu luka tikam di abdomen. Oke, cleansing juga itu juga bukan cuma sekedar membersihkan. Itulah kenapa dikatakan preparation, untuk melihat organ-organ apa yang kena sekaligus dibersihkan. Misalnya ketika terjadi robekan di ekstremitas, di mana kita tahu bahwa secara anatomi, misalnya di daerah poplitea, saya harap kalian tahu ya poplitea. Nah di situ kan ada arteri turun, dari arteri femoralis turun di arteri poplitea. Nah, dan biasanya arteri di daerah poplitea itu agak sedikit superficialis. Ketika terjadi robekan di situ dan terjadi perdarahan, oh hati-hati. Karena jangan sampai arteri poplitea kena. Tentunya berbeda ketika arteri atau vena yang rusak. Apakah dia partial rupture atau total rupture. Kalau arteri dia rupture, tentu perdarahannya sangat masif dan pulsatif atau menyemprot yang sangat deras, karena seperti kalian ketahui bahwa arteri itu dipompa langsung oleh jantung, berbeda dengan vena. Vena itu aliran balik, biasanya dia cuma mengalir atau bahkan menetes kalau vena. Tapi kalau begitu misalnya luka itu sampai di rumah sakit, terus pasien cuma tutup dengan kain, begitu kainnya kalian buka terus darahnya menyemprot, nah hati-hati, bisa saja itu kena vena. Oke, nanti di blok trauma akan ada penjelasan tentang trauma vaskuler, bagaimana membedakan itu. Oke, jadi intinya adalah dibersihkan dan dinilai apa-apa organ yang bisa terluka. Ketika tidak ada organ penting yang terluka, misalnya cuma muskulusnya, ototnya, fasianya, kulitnya, itu bisa kalian jahit. Oke, setelah itu dressing, dibalut. Nah, ini trauma tajam. Nah, ini kalau kita berbicara sebenarnya ini apa namanya? Pembuluh darah. Nah, ini tadi saya bilang ini total rupture. Nah, ini pembuluh darah, misalnya ketika kena pembuluh darah ini tunika tidak sampai merusak tunika intima. Nah, kalau ini robek sampai ke dalam, ini pasti terjadi perdarahan, apalagi ini. Oke, dan iskemik. Nah, ini kalau trauma tumpul, ini juga merusak pembuluh darah. Kalau ini justru tunika intimanya yang rusak, ini rusak. Nah, ini bisa terjadi obstruksi klot. Nah, ini. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bahwa sangat penting adanya anamnesis. Ini suatu kejadian dan yang paling penting adalah mekanisme trauma. Dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, apakah ada perdarahan, warna kulitnya bagaimana, terjadi pembengkakan tungkai atau tidak, suhu dari misalnya ketika terjadi luka di ekstremitas bawah, bagaimana suhu dari bagian distal dari ekstremitas bawah tersebut ketika dia akral dingin, pulsasi dari arteri di distal itu melemah bahkan sampai hilang, artinya luka yang terjadi mengenai pembuluh darah yang berada lebih ke proksimal. Bisa arteriografi atau ultrasonic Doppler,
Nah, ini apa namanya? Pemeriksaannya arteriografi. Nah, ini manipulator. Nah, ini kalau untuk trauma vaskuler saja. Tunggu ya. Nah, ini contoh-contoh luka. Oke, ini luka akut, jelas. Ini diparangi. Nah, ini juga luka bakar yang masih sifatnya akut. Nah, kalau ini luka kronik. Ini ada jaringan-jaringan nekrosis warna kuning. Nah, ini juga nekrosis hitam. Oke, nah, tentu setelah dioperasi, ditutup, jahit. Nah, ini juga ini dilakukan skin degloving atau skin kalau ada luka yang berbentuk huruf U, kulitnya terbuka begini, nah, maka itu disebut skin degloving. Nah, ini juga sudah dioperasi, ini operasi kraniotomi. Nah, ini contoh-contoh. Yang sudah terlihat. Nah, ini luka yang nekrotik. Ini luka yang infeksi. Ini slohi. Ini apa ya? Kalau orang sini bilang busuk. Nah, ini kekuning-kuningan. Lama-lama ini akan menjadi pus. Nah, ini luka yang sudah ditumbuhi oleh jamur. Nah, ini granulasi dari luka. Sudah mulai tumbuh. Sudah tidak ada pus, kemerahan, ini sudah mulai terjadi epitalisasi. Nah, ini granulasi dulu, baru terjadi epitalisasi, sudah hampir tertutup. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini luka bakar, di mana terjadi scar. Oke, scar. Nah, tentu cakupan dari luka sebenarnya luas sekali deh, luas kan. Nah, ini apa namanya? Basal cell carcinoma pada wajah. Biasanya begini diawali dengan apa namanya? Cuma tai lalat saja di wajah, terpapar matahari, akhirnya berubah menjadi bermutasi menjadi basal cell carcinoma. Basically basal cell carcinoma itu bersifat jenisnya tumor tapi sangat agresif. Dia infiltrasi. Awalnya cuma tai lalat, digaruk-garuk suka berdarah, akhirnya kena seluruh wajah. Nah, ini cara membersihkannya. Nah, ini yang kita kenal. Kalau dulu itu cuma apa namanya? Dibersihkan dengan larutan salin 0,9%, terus ditutup kasar plester. Sekarang perbannya sudah jauh lebih canggih. Ada hidrokoloid, perban yang bisa mendeteksi, bagus sekali kasih kayak gitu. Jadi pusnya itu terserap ke perbannya. Ada yang bersifat hidrogel, ada hidrofiber, alginate, foam, ada transparent film yang juga bisa berfungsi sebagai membunuh kuman. Nah, ini kalau ini kan kasa, ini sebenarnya tidak bisa juga dibilang tradisional ya, karena masih dipakai sampai sekarang. Karena kalau kita memakai perban yang terbaru itu mahal. Oke, karena ini sama tadi. Penilaian luka dilanjutkan dengan diagnosis, preparasi bed luka, dengan cara kita kontrol bakterinya,
debridement, dibersihkan. Pengelolaan jaringan non vital dalam artian ketika kita dapat luka robek, nah luka robek ini pasti kotor karena luka ini tidak dibuat di kamar operasi oleh dokter bedah, tidak dibersihkan dulu baru kena luka, pasti kotor. Ketika kotorannya terlihat atau ada korposalinium itu dibersihkan. Kalau kelihatannya secara makroskop bersih, belum tentu bersih, tetap dibersihkan. Bisa dengan diberikan betadin, karena betadin berfungsi sebagai disinfeksi, lalu dibersihkan lagi dengan NaCl, maka itu dinamakan kontrol bakteri. Dibersihkan. Sudah itu pengelolaan jaringan non vital seperti yang saya katakan tadi. Apa itu? Jangan sampai kena pembuluh darah, jangan sampai ada nervus yang putus, atau jangan sampai kalau pembuluh darah kan jelas ya berdarah. Tapi bagaimana kalau tendon yang putus? Kalau kalian jahit saja, tanpa kalian menyambung tendonnya. Oke, jadi kalau ada tendon yang putus, tentu dijahit. Pengelolaan eksudat ya, tentu kalau lukanya infeksi. Kontrol bakteri bisa diberi juga antibiotik boleh. Debridement, produk absorpsi kalau ini luka infeksi ya. Luka sudah terpreparasi, luka ditutup. Nah, luka ditutup bisa langsung dijahit saja primer, bisa sekunder dalam artian rawat terbuka. Biarkan tumbuh dengan sendirinya. Ini biasanya kalau lukanya lebar, dan bisa langsung dijahit. Bisa dilakukan graft atau flap. Graft ini misalnya lukanya terlalu lebar, diambil kulit di daerah paha, baru ditutup daerah situ. Atau flap, luka di sekitarnya yang kulit yang ada di sekitar luka tersebut di flap, dimanipulasi namanya. Ada rotating flap dan lain-lain. Ini sudah debridement. Nah ini contoh-contoh flap. Flap jauh, flap lokal, skin graft. Nah ini debridement, membuang jaringan yang mati, membuang material yang korposalinium, membersihkan jaringan yang terkontaminasi, mempertahankan struktur penting semaksimal mungkin. Misalnya ketika kita terjadi orang yang bunuh diri, mengiris pergelangan tangannya. Nah, seperti kita ketahui bahwa ada dua arteri berada di pergelangan tangan, ada yang berada di medial dan ada yang berada di lateral, arteri radialis dan ulnaris. Nah, bagaimana kalau satu terpotong? Nah, ketika kalian bisa sambung-sambung, tentunya dokter bedah saja belum tentu bisa sambung. Tapi selama tidak terpotong dua-dua, maka tangan ini masih bisa selamat. Dengan satu arteri saja, misalnya di sini, di radialis, masih ada arteri radialis, maka ini masih bisa hidup tangan. Walaupun di ulnaris terpotong, ya sudah dijahit saja, masih bisa. Tapi ketika dua-duanya radialis sama ulnaris terpotong arterinya, maka tangan ini pasti akan diproses mati. Oke, jadi dipertahankan struktur yang penting. Nah ini teknik-teknik debridement. Nah ini jaringan nekrotik harus dieksisi, diambil. Nah ini hiperepitelisasi. Jadi pertumbuhan proses penyembuhan luka yang tidak seimbang. Pertumbuhan dari bawah lebih cepat dibanding dari samping. Nah ini namanya ulcus decubitus karena penekanan. Nah ini skin graft. Jadi ada luka di tempat lain yang mau ditutup, diambil dari paha. Jadi lukanya ini namanya pisau sabi. Pisau sabi, kita ambil kulit dari paha, baru ditempel di luka yang ingin ditutup. Nah ini bekas lukanya. Nah ini misalnya luka yang mau ditutup. Nah ini. Oke, ini luka biasanya ini Fournier gangrene yang menyerang daerah skrotum. Tapi karena infeksinya meluas, ya sudah kayak gini kelihatan. Skrotumnya jadi testisnya jadi terpapar.
Saya barangkali, Dek. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sudah nonton videonya belum? Siapa sih? Ketua kelas siapa? Sudah nonton video, Dek? Tapi dok, yang nonton video dok baru sebagian dok. Tapi Kalau kelas sendiri sudah nonton? dok, mohon maaf dok, belum dok. Kalau gitu saya tanya, siapa yang sudah nonton? Ayo, siapa yang sudah nonton? Sri Rahayu. Tapi dok, iya dok. Nyala kamera, Dek. Sri Rahayu. Tapi dok, bermasalah laptopku dok. Tapi dok. Bukan bermasalah laptopmu, uninstall itu aplikasimu. Tapi dok, sudah saya coba tadi dok. Tapi dok. Kau masih pakai snap kamera toh? Tapi dok, iya dok. Uninstall dulu itu aplikasimu deh, snap kamera. Snapcam toh? Tapi dok, iya dok, sudah saya hapus dok. Kemungkinan besar masih di pengaturannya dok. Tapi dok. Jadi sekarang memang kalau kita install aplikasi snap kamera kayak gitu, Snapcam. Siapa yang sudah nonton videonya? Jadi nonton videonya, ikuti videonya, nah penuntunnya baru mau saya perbaiki. Tapi videonya yang diikuti. Oke? Jadi kau ikuti videonya, bagaimana menilai luka. Nanti kan kalian disuruh praktek. Kalian akan datang ke kampus, disuruh praktek. Bagaimana caranya menilai luka. Bagaimana caranya, apa-apa bahan alat yang kau mau persiapkan. Bagaimana caranya membersihkan luka. Bagaimana caranya korban membalut luka. Nah, semuanya ada di situ. Nah, jadi itu yang kau pelajari. Contoh itu. Oke? Ada lagi deh yang kau mau tanyakan? Ada yang mau bertanya? Ini berapa orang ini anunya kan? Pesertamu deh berapa orang deh untuk kelas? Tapi dok, ada 124 orang dok. Ini 94 gini? Oke Pak, kalau ada yang bertanya nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih banyak. kasih banyak dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak dok.